طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Maka ketika manusia mencapai matang, dia akan berdoa, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku agar aku pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah kau curahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadikanlah seluruh aktivitas amalku, aktivitas amal soleh yang engkau terima. Perbaikilah anak keturunanku, aku benar-benar bertaubat dan pasrah hanya kepadamu. Surat nomor 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ayat ini dalam bahasa biologi ini menceritakan tentang yang disebut sebagai ontogeni. Ontogeni itu istilah biologinya. Jadi siklus yang terjadi pada setiap orang, Jadi kita galau-galau mengalami ini. Itu namanya ontogeni. Kemudian ada ayat satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Ali Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duhum min ba'd. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron atas seluruh manusia. Demikian pula dengan keturunan mereka. Nah, ini clearnya seperti ini. Jadi ulangi, Allah memilih Adam. Kenapa tidak dipilih keluarga Adam? Karena baru Adam. Kemudian Allah memilih Nuh. Kenapa tidak memilih keluarga Nuh? Antum semua sudah membaca dalam kisah di Al-Quran, baik anak maupun istri Nabi Nuh, laisa min ahli, katanya begitu. Tidak masuk dalam kriteria orang yang soleh dan soleha. Maka tidak dipilih oleh Allah. Yang dipilih cuma Nuhnya, bukan keluarganya. Tapi Ibrahim dipilih keluarganya. Wa ala Ibrahima. Ibrahim dipilih sebroyot bahasa Palembangnya, yaitu Ibrahim, kemudian punya anak Ismail, kelak akan ke bawah sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian nanti sampai hari kiamat akan sampai kepada namanya juga Muhammad, gelarnya Imam Mahdi. Itu dipilih sampai hari kiamat. Kemudian setelah Ismail lahir Ishak. Dari Ishak itu akan ada Yakub atau Israel. Dari Yakub ada 12 anak lanang galau, yaitu Bani Israel. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti Nabi Isa akan dibangkitkan lagi, kemudian tandem dengan Muhammad Imam Mahdi tadi. Jadi sama, ini dipilih kira-kira gitu. Nah,
Dipilihnya keluarga ini namanya filogeni. Filogeni. Ini saya gabungkan antara ilmu biologi dengan konteks kita, baik ilmu sejarah maupun konteks dalam siklus agama ini. Jadi kalau kita dari lahir, besak, tua, kemudian lansia, meninggal, itu namanya ontogeni. Tapi kalau kita ini, keluarga-keluarga kita ini dipilih, itu namanya filogeni. Oke. Jadi kalau mak itu, sekarang pertanyaan aku, masih nak ribut tak? Siapa yang dipilih jadi raja? Siapa yang dipilih jadi ini itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kaki kita belajar ilmunya. Dipilih dalam hal apa? Allah selalu membuat perumpamaan. Contoh, perumpamaan pemimpin yang bagus disebut di Al-Quran di surat Kahfi yang kita baca hari Jumat ini. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Itu kisahnya betul-betul kisah yang menjadi tutur kata turun temurun. Kisah orang yang dipilih menjadi raja, bahkan dikatakan dia bukan nabi, tapi dipilih oleh Allah. Tapi coba lihat bagaimana legasinya, bagaimana kebaikannya. Jadi dipilih juga itu. Sebaliknya juga, lawan dari Zulkarnain yang dipilih oleh Allah juga terkenal, namanya disebut-sebut terus di Al-Quran juga, Fir'aun. Aduh, dipilih untuk menjadi contoh dari pemimpin yang buruk. Jadi sudah paling buruk-buruknya nih, sampai disebutkan di Al-Quran tis'a ayah, diberikan 7 kali peringatan. 7 kali peringatan. Biasanya sekarang kalau dalam pekerjaan peringatan berapa kali? SP itu berapa kali? 3 ya? SP1, SP2, SP3 sudah berhenti ini. Ini SP7 cek. Ditunggu nian oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Sampai peringatan ke-7 dak mempan juga, baru wa aghraqna ala Fir'aun. Baru ditenggelamkan galau-galau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hari ini kita nak belajar tentang itu. Oke, sekarang kita hari ini belajar tentang ontogeni dulu. Kalau filogeni itu kita akan belajar di surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu kesempatan yang lain. Hari ini sudah cukup panjang, kita nak belajar tentang siklus yang terjadi pada kita galo-galo. Namanya siklus itu muter sampai ujungnya, dari titik awal, titik 0 katakanlah, kaki balik lagi ke menjadi 0 lagi, namanya wafat. Ini disebutkan di Al-Quran di surat 22. Saya bacakan di surat 22 surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu asyuddakum wa minkum ma yutawaffa wa minkum ma yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wahai manusia, kalau kamu ragu, ini ditantang oleh Allah, kalau kamu ragu bahwa suatu saat nanti akan diulang lagi penciptaan kamu, kalau kamu ragu, maka coba pelajari ini. Jadi ulangi,
Jadi kita ini betul-betul kaki nak dihidupkan oleh Allah setelah mati. Kalau kita ragu, kata Allah, jawabannya kamu pelajari sekarang. Ini sangat detail banget. Al-Quran sangat jelas. Kalau kamu ragu tentang diri kamu, bahwa kamu nanti akan diwafatkan, akan dihidupkan lagi, maka pelajari sekarang ini tentang diri kamu. Apa kata Allah? 1, kamu diciptakan dari tanah. Kemudian tanah itu akan membentuk sel. Sel itu akan berupa nutfah, sperma dan ovum. Kemudian itu bertemu, terjadi pembuahan. Kemudian pembuahan itu akan alaqah, akan nempel di dinding rahim. Di sini disebutkan, nempel di dinding rahim. Kemudian berkembang pesat dari alaqah menjadi mudghah, kemudian menjadi bentuk yang sempurna. Kemudian setelah bentuk sempurna, kira-kira 20 minggu atau bulan ke-5, kemudian ditiupkan ruh. Tadi secara garis besar disebutkan oleh imam di surat Sajadah tadi, wa nafakhtu fihi min ruh, tadi ditiupkan ruh. Kemudian setelah 20 minggu ila ajalim musamma, ditunggu sampai waktu matang. Waktu matang adalah 36 minggu. Jadi setelah ditiupkan ruh ditiupkan itu 20 minggu. Kemudian ditunggu. Kalau 20 minggu itu lahir, namanya keguguran. Bahasa kedokterannya abortus. Ya, kira-kira begitu. Nah, tapi ini rata-rata manusia tidak mah itu. Ditunggu ila ajalim musamma sampai 36 minggu. Setelah 36 minggu, maka di sini disebutkan, lahirlah kamu dalam bentuk tiflun, bayi. Kemudian bayi itu akan grow and development, tumbuh dan kembang. Di sini disebutkan litabluhu asyuddakum, akan tumbuh dan kembang, sampailah dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Selama perjalanan tumbuh kembang ini, ada di antara kalian yang dimatikan waktu masih muda, ada yang diberikan kesempatan yang panjang umurnya sampai menjadi lula, demensia, pikun. Di sini disebutkan sampai menjadi pikun. Dan demikian pula ini yang terjadi pada alam semesta ini. Itu kira-kira yang diceritakan di surat nomor 22 ayat yang ke-5. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang itu saja. Dalam bahasa saya tadi disebut ontogeni, cerita tentang siklus manusia, yaitu kita ini. Oke, baik. Yang pertama, kita mengalami fase di mana kita terbentuk di dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu. Secara singkat, dalam rahim ini terbagi 2 fase tadi. Mulai dari bertemunya zigot, sperma dan ovum membentuk zigot sampai 5 bulan. 5 bulan ini sempurna badan manusia. Di Al-Quran di surat nomor 23 Al-Mu'minun, antum baca di situ mulai dari ayat berapa? 12. Itu di sana ada yang bunyi ayatnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bentuknya sempurna 5 bulan atau 4-5 bulan ini 20 minggu,
maka kemudian ditiupkan ruh. Dalam hadis diterangkan selain ditiupkan ruh bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Selain ditiupkan ruh juga ditentukan qada qadarnya. Selain ditiupkan ruh ditentukan qada qadarnya. Ini bab lain lagi kalau nak dipelajari. Itu sahih. Itu pada waktu bentuk badan sudah sempurna. Perhatikan kalimatnya. Jadi janin itu belum akan ditiupkan ruh, belum akan ditentukan takdir sebelum bentuknya sempurna. Nah, ini kira-kira begitu. Itulah kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di surat yang pendek, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi hitung-hitungannya itu jitu. Setelah sempurna baru ini, sempurna baru ini, sempurna baru ini. Itulah yang terjadi pada diri manusia. Sangat menakjubkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, setelah 5 bulan atau 4-5 bulan tadi ditiupkan ruh, maka terjadi pematangan janin. Pematangan janin. Mulailah kita atau ibu yang hamil merasakan gerakan janinnya. Mulai ada gerak, terasa gerak. Kapan dijingok, ibu hamil itu kalau ditanya berapa ngerasakan gerak, kira-kira hamil 5-6 bulan. Terasa ada nendang-nendang, kira-kira itu. Nah itu, terasa gerak. Nah saat itu terjadi yang namanya pematangan organ tubuh, termasuk mohon maaf kelamin lanang betino itu terjadi setelah 5 bulan. Jadi tadinya ada 2 biji, 2 buletan itu berada di belakang ini apa namanya? Apa ini sini? Ya pokoknya iga sini lah, di belakang sini ada 2 ikut di sini. Kalau dia perempuan maka dia akan bergerak ke depan cuman sampai di perut bagian bawah, akan menjadi kandung telur. Kalau laki-laki maka dia akan turun ke bawah lagi lewat selangkangan masuk ke dalam kantong. Itulah menjadi testis yang punya wong lanang. 2. Nah ini sekedar pengetahuan. Mak mano kalau cuman turun sikok masih normal, masih normal. Mak mano kalau tidak turun dua-duanya, tapi dia ini jenis kelamin lanang. Nah yang mak ini diragukan, tapi kasusnya sangat jarang. Ada kasusnya tapi sangat jarang. Nih, kalau perempuan tidak turun, jadi kandung telur, makanya tidak kelihatan. Itu terjadi setelah 5 bulan. Oke, setelah 5 bulan, makanya relatif mohon maaf ini pengetahuan umum untuk kita galau-galau yang bukan dokter. Kalau bayi lahir lanang, yang kamu periksa dulu itu, bijinya itu menunjukkan proses yang saya ceritakan barusan. Oh berarti ini memang lanang, kira-kira itu. Oh ini kalau dakati itu berarti mungkin tadi kalau dakati juga parjinya berarti tino, kira-kira itulah. Subhanallah. Nah itu fase selama dalam kandungan. Baik, titik. Jadi dalam kandungan terjadi penyempurnaan badan, kemudian ditiupkan ruh, ditentukan takdir. Itu siklus dalam kandungan. Maka itu selama perempuan mengandung sebaiknya dia dalam keadaan baik, taat, bersih, sehat, supaya ada
nilai positif untuk anak yang dikandungnya. Silakan baca di Al-Quran surat Ali Imran ketika ibunya Maryam, waktu Maryam di dalam kandungan, ibunya mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Itu doa ibunya Maryam, Hana nama ibunya. Bu Hana berdoa, ya Allah, jadikan anak yang dalam kandunganku menjadi orang yang berbakti. Itu karena orang hamilnya positif, bagus, sehat, walafiat. Itu yang nak dijaga pada siklus yang pertama ini, siklus kehamilan. Selanjutnya, begitu sudah lahir, para ulama membagi manusia, ya, manusia kita ini masing-masing kita ini dibagi tiap 7 tahun, tiap 7 tahun. Oke. Yang pertama, lahir. Lahir ditandai dengan diazankan. Diazankan. Sangat jelas rangkaiannya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Fitrahnya adalah la ilaha illallah. Karena itu kalimat yang diulang pada waktu dia lahir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang tepat. Jadi kita bersyukur ayah kita dulu mengazankan kita. Dan kita juga bersyukur anak cucu kita azankan. Itu karena fitrahnya masih dalam kandungan. Di surat 7 ayat 172, waktu ruh ditiupkan tadi dalam kandungan, itu sudah disumpah oleh Allah, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Juga sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mak mana mengucapkannya, kamu jangan tanya aku. Mak itu baik itulah. Dalam ilmu tafsirnya juga cuma disebut mak itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, lahir sampai 7 tahun itu fase pertama. Fase pertama ini ditandai oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan, kita hafal galau ini. Ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Perhatikan kalimatnya. Ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Jadi lahir sampai 7 tahun, 7 tahun itu baru bisa fokus. 7 tahun baru bisa fokus. Baru bisa belajar. Jadi kalau mak itu sebelum 7 tahun apa kurikulumnya? Apa kurikulumnya? Main. Nah ini kira-kira. Maka disebut taman kanak-kanak, ya, main. Atau sebelum taman kanak-kanak, kelompok bermain. Ini sudah disebut kelompok bermain, kamu serius nian, ini diajari matematika, diajari ini, itu tidak cocok cek. Katik permainannya, baru baik kelas 5, baru umur 5 tahun langsung sudah 3 kali 4 dibagi 10 berapa? Wah, ini pening pala ini. Jadi sampai umur 7 tahun main. Maka kata Rasulullah, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Ajari maksudnya apa? Sholat itu ada rukun qauli, omongan, ajari bacaannya. Sholat itu ada rukun fi'li, gerakan. Ajari gerakan sholat, mulai dari wudhunya. Sholat itu ada rukun qalbi, yaitu tumakninah, tenang. Umur berapa itu? 7. Jadi kalau mak itu
sebelum 7 tahun anak kalau sholat, melok sholat ke masjid itu dalam rangka cuman mencontoh. Bahasa sekarang saya sebutkan aja nih, ini pelan-pelan saya, copy paste. Ya, coba pernah dengar enggak hadis Nabi bagaimana Hasan dan Husain waktu sebelum usia 7 tahun ikut sholat Rasul? Apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain? Rasul sujud, dia naik. Dikira ini nak main kudo-kudoan. Ingat itu umur sebelum, ingat-ingat, bawa anak umur 8 tahun mak itu juga, nah ada cocok. Karena belum tahu rukun-rukun tadi. Ini clear ya. Jadi di bawah 7 tahun itu semuanya cuman sekedar mencontoh, jangan dikasih beban, relax saja. Relax saja. Saya mengajari anak-anak saya waktu sebelum 7 tahun, dari kecil misalnya pagi, misalnya jam anak-anak ini sudah TK umur 4 tahun 5 tahun, mereka mau ikut saya ke masjid subuh. Abi ikut ke masjid, mau ngapain? Mau main katanya. Wah itu, ya benar, jangan dimarahin, memang mau main. Tapi saya bilang, tapi Abi mau sholat, jadi nanti ikut sholat. Kasih tahu dulu aja, ikut sholat. Bukan mesti ngerti sholat, ikut sholat. Nanya pula, berapa lama sholatnya? Sebentar, ya. Paling-paling 10 menit, paling lama 5 menit lah. Habis itu, Abi ngapain? Pengajian. Berapa lama? Setengah jam lebih. Terus, jadi kami ngapain? Main. Nah boleh, sudah. Maka ikut, sepakat. Jadi waktu datang ke masjid, sholat melok sholat, entah baca apa, entah apa, pokoknya nyingoknya aku belanya ini, rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, begitu assalamualaikum assalamualaikum, cul lari, main di halaman masjid. Begitu sebelum 7 tahun. Ini siklus pertama. Jadi tolong camkan, saya pakai ringkaskan. Ini baik ilmu psikologinya saya sampaikan. Maka manusia yang banyak terjadi nakal di masa menjabat, di masa tua, di masa sudah punya senjata, sudah punya kemampuan dia nakal, ini bisa dilacak, ditentukan karena tidak puas saat lahir sampai 7 tahun. Tolong camkan itu. Teorinya bahkan agak kasar kalau kita pakai teori yang bukan dari katakanlah Al-Quran. Ada teori yang diungkap oleh seorang Yahudi namanya Sigmund Freud. Nah itu ngomongkan teorinya, dia balik lagi kepada ingatan dulu tidak pernah main. Bahasa mudahnya mah ini, kalau dulu lahir sampai 7 tahun tidak pernah bermain-main, maka dewasanya dia akan bermain-main. Nah itu baik kira-kira. Ada tak kira-kira? Zaman mak ini hari para pemimpin yang main-main. Itu kamu tanyonian, maksudnya baca. Saya tuh kalau ada siapa kemarin New York, siapa nih New York ini? Yang jadi wali kota ini Mamdani ya. Mamdani itu yang di dekat Bank Raya ini lah. Dekat Bank Raya itu aku punya kawan situ. Bukan Mamdani tapi Hamdani di sana ya. Yang dekat masjid yang belakangnya itu ada. Yang situ ke sana ada masjid. Itu. Kamu baca enggak itu kisahnya? Kira-kira pemimpin itu harus dibaca gitu. Jangan sampai ada pemimpin itu tidak dibaca kisahnya sehingga dalam bahasa Inggris mak jelas, ya nggak jelas ini kayak mana dulunya dia, ya kayak mana dulunya, ya jadi contoh kayak Mamdani, ya sekeluarga itu kan orang mana? Uganda, orang Afrika.
Afrika Timur, Uganda. Tapi aslinya orang India. Kapan-kapan kamu baca, kenapa sejarahnya orang India ada di sana? Bapaknya profesor, ibunya sutradara. Kira-kira begitu. Bini Mamdani orang Suriah. Kira-kira itu. Jadi itu jelas gitu, nak dibaca-baca gitu. Sehingga kemarin ketika terpilih, apa yang dia pidatokan, apa yang dia janjikan, apa yang kita termasuk agak bangga sedikit. Ya, Imam siapa? Syamsi Ali, yang imam dari Indonesia, imam New York itu. Jadilah sholat Jumat yang pertama kemarin setelah terpilih itu, sholat Jumat itu dia membacakan Fatihah. Sama dengan Cak di Palembang inilah. Doanya apa? Al-Fatihah. Nah, jadi kalau ada orang Fatihah itu baca melok, jangan Cak main inian, apa? Fatihah itu membuka keberkahan. Di depan Mamdani, Imam Syamsi, Al-Fatihah. Itu baik doanya. Kira-kira itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu umur sampai 7 tahun. Lanjut. Nah, 7 tahun tadi kata Rasul apa? Ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Kemudian ada hadis berikutnya, pukul maksudnya beri peringatan kalau tidak sholat pada usia 10 tahun. Maka usia 8 sampai usia 13 tahun itu disebut usia mumayyiz. Akalnya nyampe tapi hatinya belum. Ulangi, akalnya nyampe, logikanya nyampe, hatinya belum. Ini perlu, tolong dicamkan ya ini. Jadi akal ini mendahului hati. Itu bahasanya. Jadi tidak baca antum ngomong saya sholatnya khusyuk. Dari mana khusyuk? Cek, pokoknya hati ini khusyuk. Tidak baca. Khusyuk dimulai dari sini dulu. Ngerti dulu. Baru antum khusyuk. Ada tidak kalau kita dibacakan Al-Quran itu kan? Misalnya Qori lagi membaca sangat bagus itu. Terus kita galak ngomong apa? Allah. Itu kan ada. Aku pernah nanya. Ngapa Cek kamu ngomong itu? Tidak tahu juga, pokoknya bagus baik bacaannya. Nah, tidak baik itu Cek. Di Al-Quran itu orang menangis minad dam'i disebut karena dia ngerti. Karena dia ngerti. Itulah yang disebut Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzaban nar. Nangis dia. Karena dia tahu tentang inna fi khalqis samawati wal ard, tentang semua ilmu ini dia tahu, ulul albab, baru dia bisa nangis. Nangis adalah hati, ulul albab adalah akal. Nah ini maka ulangi, umur 7 tahun sampai 14 tahun atau 8 sampai 14 itu adalah umur mumayyiz. Belum ada tanggung jawab tapi akalnya sudah nyampe, maka boleh dihukum. Hukumnya tadi dengan cara yang bijaksana. Tadi pukullah anakmu pada usia 10 tahun kalau tidak sholat, itu maksudnya bukan dipukul pakai sento. Maksudnya tuh diingetin bayar misalnya apa itu pecut dikit nih supaya dia rajin. Karena akalnya sudah nyampe tapi hatinya belum. Maka kemudian usia 14 tahun sampai 21 disebut balik. Balik di sini adalah emosional atau hatinya nyampe. Lengkapnya namanya akil balik. Akalnya juga nyampe, hatinya juga nyampe. Dan ini dalam bahasa umum disebut remaja. Dalam bahasa umum disebut remaja. Bahasa Inggrisnya teenager, itu artinya orang yang penuh intinya gairah untuk mencari jawaban-jawaban atas yang berkelebat dalam pikiran maupun dalam
hatinya. Begitu sampai usia 21 tahun, antum baca surat Yusuf. Falamma ballagha ashudda'u atainahu hukma wa ilma. Maka ketika Yusuf dewasa, Nabi Yusuf waktu dibuang ke dalam sumur kering, umur berapa? Masih kanak-kanak. Kemudian diambil oleh salah satu pembesar Mesir, dipelihara di sana sampai akhirnya jadi dewasa. Dewasanya Nabi Yusuf ini dalam konteks siklus disebut usianya 21 tahun. Maka dulu zaman BKKBN dulu boleh menikah kalau sudah 21. Secara ilmu kedokteran matangnya reproduksi manusia 19 tahun dan kemudian masa transisinya 20 tahun, umur 20 tahun. Maka tidak dianjurkan menikah pada usia 19-20, baru 21 siap. Sama kan? Nah ilmu kedokteran, nah ilmu sosiologi, nah ilmu agama. Nah itu. Maka 21 tahun itu disebut dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah mengambil keputusan sendiri. Tambah 7, 28. Usia ini dikasih contoh oleh Nabi menikah. Nabi Muhammad mengambil, katakanlah diatur oleh Allah, ditakdirkan Allah menikah pada usia 25. Artinya 21 ke 28, beliau menikah umur 25, berarti lebih dekat ke arah 28. Jadi toleransinya bisa sampai usia berapa? 28. Oke, ini psikologi ini. Sebaiknya, saya pernah menangani ada seorang dokter datang ke saya umurnya 30, bujang, belum menikah. Jadi ku tanya ngobrol, katik masalah, fisik sehat, semuanya sehat lah, ya namanya dokter juga kan, penghasilan ada segala macam. Tinggal ku tanya, ngapa sangkan kamu ndak nikah? Ndak tahulah, perasaan itu galau. Nah itu karena lewat angka 28. Ini tidak sembarangan ini. Itu siklusnya. Jadi 21 sampai 28. Oke. Kemudian 28 atau 29 sampai usia Nabi Muhammad Al-Amin. Al-Amin usia berapa? 35. Persis kan? Sampai usia 35. Itu dalam bahasa sosiologi established di masyarakat. Dapat gelar Al-Amin. Kalau Nabi Yusuf disebutkan di Al-Quran, ini hafidun alim, aku profesional lagi amanah. Itu kata Nabi Yusuf, aku profesional lagi amanah. Maka pada usia-usia ini, ya kalau dokter sekarang ini rata-rata usia 35 itu sudah spesialis. Ya yang zaman sekarang, kalau zaman dulu, zaman Kandro Taufik itu, dulu usia-usia 35 mungkin baru ya belum jadi atau baru ya 36 lah baru dilantik jadi spesialis 36 itu kan. Tapi kalau yang zaman sekarang ini umur 28, 29 itu sudah masuk spesialis, kemudian baru sebelum 35 sudah jadi spesialis di kedokteran. Kalau di yang lain-lain juga sudah established pada usia 35. Nah, usia 36 tambah 7 ya, sampai kira-kira 42 tahun, itulah yang disebut usia matang. Maka berlakulah ayat 15 surat 46. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Maka ketika orang umurnya 40-an tahun, ulama menyebutkan 42 tahun, maka dia matang.
Inilah kisah akhir manusia. Setelah 42 tahun ini Nabi Muhammad nyatanya menjadi Rasul. Itu patokannya seperti itu. Kalau Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad beda-beda umurnya. Tapi Rasul yang jadi patokan kan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu patokan umat manusia. Patokan umat manusia. Beliau sendiri bersabda tentang bahwa beliaulah yang menjadi patokan termasuk umur umat manusia. Jadi karena itu beliau jadi patokan. Umur 40 atau 42 tahun ini jadi Rasul ini, inilah patokannya. Itu usia matang. Saat itu adalah usia kepemimpinan secara besar, yaitu kepemimpinan suku bangsa. Dan kita tahu setelah itu tidak ada siklus lagi, cuman ada tahapan ujian yang berbeda. Nabi Muhammad kemudian diuji oleh Allah sangat berat pada usia 52 atau 53 tahun. Ya, 52 tahun atau 53 tahun, yaitu pada saat Isra wal Mi'raj. Sampai beliau disebut salah satu dari ulul azmi. Karena ujiannya begitu berat. Kapan-kapan bacalah sirah Nabi, bagaimana kisah sebelum Isra Mi'raj, itu batas apa kira-kira. Nah kemudian 10 tahun kemudian itu beliau wafat. Itulah usia manusia. Dan setelah lewat 63 tahun itu adalah usia bonus yang di Al-Quran di sini tadi disebutkan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu 73, 83, 93, ya. Kalau masih nak terus sampai berapa? Nak berapa? 103 lah ini. Masih nak 113 juga. Nanti jadi kira-kira itu. Demikianlah hari ini kita sudah belajar tentang siklus yang ada pada diri kita. Bahasa biologinya ontogeni. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Tafadhol, kalau ada pertanyaan sih kok baik. Sudah suruh ini kamu nak sholat isyraq. Boleh Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menarik ya, proses ontogeni biologi, proses penciptaan manusia itu kan seperti dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun 12, 13, 14 itu Pak Ustaz ya. Tapi yang menjadi perhatian saya di ayat 4, akhir ayat 14 itu kan Allah katakan summa ansa'nahu khalqan akhar. Jadi setelah proses nutfah, alaqah, mudghah dan dibungkus oleh daging itu kata Tuhan, aku jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah pertanyaan saya, berbentuk lain ini seperti apa Pak secara ilmiah, secara biologi? Kenapa ditekankan oleh Allah seperti itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ada dua keterangannya tentang bentuk khalqan akhar. Khalqan akhar yang pertama, nah ini, tadinya sel sama sel nyusun jadi jaringan. Saya ceritakan ini clear, biar mudah. Ini orang awam aja. Ini sel nyusun jadi jaringan. Jaringan ini kaki numpuk jadi organ. Contohnya jadi jantung. Oke, contohnya jadi jantung, jadi lambung. Oke, itu kan jadi usus, itu namanya organ. Oke. Kemudian organ ini kaki bersambung-sambung. Jantung sambung sama usus, sama paru-paru, sama tulang, sama otak, sama segala macam. Ini namanya sistem organ. Sampai di sini itu tidak bentuk lain. Itu keterangan biologinya. Ulangi. Sampai di sini bukan bentuk lain, masih yang tadi. Ulangi ya. Sel, jaringan, organ, sistem organ, ini belum bentuk lain. Sedangkan Al-Quran tadi menyebutkan khalqan akhar. Maka setelah ditiupkan ruh, ini jadi bentuk lain. Apa bentuk lainnya? Ada dua. Satu, ada ruh.
yang kita tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Oke, itu satu. Yang kedua, pada saat itu terjadi pematangan. Tadi masih ingat yang saya ceritakan ringkas yang paling singkat yang biji tadi. Pada waktu ditiupkan ruh, biji tadi masih ada di sini, di belakang sini Bung Uni, 2 ikok. Jadi belum jelas lanang atau betino. Setelah ditiupkan ruh, biji ini akan bergerak ke depan. Kalau berhenti cuman sampai di perut bagian bawah, jadi betino. Kalau bergerak terus sampai ke bawah, ke selangkangan, jadi lanang. Beda enggak lanang sama betino? Maka Al-Quran mengatakan walaysad dzakaru kal unsa. Beda enggak dengan yang saya ceritakan tadi, jaringan sel, jaringan organ, sistem organ. Sekarang ada lanang, ada betino. Ada yang namanya ruh, yang tadinya belum ada ruh. Itulah yang dimaksud dengan kholqon akhor. Jadi ada 2 pengertian, baik pengertian biologi maupun pengertian secara spirit atau ruhiyah yang kita tidak tahu juga. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbana auzi'na أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.